Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Nabila dengan NIM 24134094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan konseling kognitif behavior terapi. Pendekatan kognitif behavior terapi dikembangkan oleh Aaron Tamkin-Beck, seorang psikiater asal Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1921. Ia awalnya mendalami psikoanalisis, namun dalam praktiknya menemukan bahwa pendekatan tersebut kurang efektif dalam menangani depresi. Melalui berbagai penelitian klinis pada tahun 1960-an, Beck menemukan bahwa individu dengan gangguan psikologis memiliki pola pikir negatif otomatis yang muncul secara spontan dan tidak disadari. Pikiran ini sering kali bersifat irasional dan memperkuat emosi negatif. Beck mengembangkan CBT sebagai pendekatan terapi yang berfokus pada perubahan pola pikir kognitif untuk mempengaruhi emosi dan perilaku. Hingga saat ini, CBT menjadi salah satu pendekatan terapi yang paling banyak digunakan dan berbasis bukti. Konsep dasar kognitif behavior terapi merupakan pendekatan konseling yang menekankan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berkaitan. Yang pertama, pikiran, perasaan, dan perilaku saling berkaitan. Ketiga aspek ini saling mempengaruhi sehingga perubahan pada satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya. Yang kedua, pikiran mempengaruhi emosi dan tindakan. Cara individu berpikir terhadap suatu peristiwa akan menentukan bagaimana ia merasakan dan bertindak. Yang ketiga, distorsi kognitif dapat menyebabkan masalah psikologis. Kesalahan dalam berpikir membuat individu menafsirkan situasi secara tidak realistis dan cenderung negatif. Yang keempat, perubahan pola pikir dapat merubah perilaku. Dengan merubah pikiran negatif menjadi lebih rasional, individu dapat menghasilkan perilaku yang lebih adaptif. Yang kelima, bersifat terstruktur, sistematis, dan berorientasi solusi. CBT dilakukan secara terarah untuk membantu individu menemukan solusi dan memperbaiki pola pikir yang tidak sehat. Tujuan kognitif behavior terapi adalah membantu individu mengubah pola pikir dan perilaku agar lebih sehat secara psikologis. Mengidentifikasikan pikiran negatif atau irasional. Individu diajak untuk menyadari pikiran otomatis yang muncul dan seringkali bersifat negatif. Mengubah pola pikir menjadi lebih rasional. Pikiran yang tidak realistis kemudian dievaluasi dan diganti dengan cara berpikir yang lebih logis. Mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Dengan perubahan pola pikir, emosi negatif seperti stres dan kecemasan dapat berkurang. Mengembangkan perilaku yang lebih adaptif. Individu dilatih untuk merespons situasi dengan tindakan yang lebih positif dan konstruktif. Meningkatkan kemampuan coping dalam menghadapi masalah. CBT membantu individu memiliki strategi yang efektif dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Jenis-jenis kepribadian tidak sehat atau distorsi kognitif. Distorsi kognitif adalah kesalahan dalam cara berpikir yang menyebabkan individu memandang realitas secara tidak akurat. Yang pertama, generalisasi berlebihan. Individu menarik kesimpulan umum hanya dari satu kejadian sehingga berpikir seolah-olah hal buruk akan selalu terjadi. Yang kedua, membayangkan hal terburuk. Individu cenderung membesar-besarkan masalah dan membayangkan kemudian terburuk dari suatu situasi. Yang ketiga, pola pikir hitam putih. Individu melihat sesuatu secara ekstrim tanpa mempertimbangkan sisi
tengah, atau alternatif lain. Menyalahkan diri sendiri. Individu merasa bertanggung jawab atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendalinya. Distorsi ini dapat menyebabkan stres dan gangguan emosional jika tidak dikendalikan. Fungsi dan peran konselor dalam cognitive behavior therapy. Konselor memiliki kedudukan penting dalam membantu klien mencapai perubahan kognitif dan perilaku secara optimal. Fungsi konselor membantu klien mengidentifikasi pikiran negatif. Konselor berfungsi menggali dan mengarahkan klien untuk menyadari pola pikir yang tidak rasional, memberikan pemahaman tentang hubungan pikiran, emosi, dan perilaku. Konselor menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi dalam kehidupan klien, melatih klien mengganti pikiran irasional. Konselor membantu klien merubah pola pikir negatif menjadi lebih rasional dan adaptif. Peran konselor sebagai fasilitator perubahan, konselor berperan memfasilitasi proses perubahan dengan menciptakan suasana yang mendukung, memberikan tugas untuk latihan mandiri. Konselor memberikan latihan agar klien dapat menerapkan teknik CBT dalam kehidupan sehari-hari, mendorong klien menjadi lebih mandiri. Konselor membantu klien agar mampu mengatasi masalah secara mandiri tanpa ketergantungan. Cukup sekian dari presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.